hubungannya dengan sifat dari turunan ataupun integral dari fungsi eksponensial ya. Jadi nanti silakan dibuka lagi terkait sifat-sifatnya bagaimana ya. Itu kalau pangkat kemudian bawahnya sama berarti kan dijumlah ya. Misalkan E pangkat X dikali E pangkat Y berarti artinya E pangkat X plus Y gitu kan. Dan seterusnya. Oke. Oh ya, untuk yang menjadi co-host, minta tolong ya untuk di-admit teman-temannya. Jadi supaya nanti ketika saya ngajar, saya nggak lupa untuk meng-admit. Oke, kita tadi. Oke, kita mulai langsung. Momen sama momen generating function, gitu ya, subbab dari pertemuan hari ini. Nah, kita definisikan dulu ya, apa sih yang disebut dengan momen, dan nanti kaitannya dengan kurtosis, ya, skewness, sama variance. Nah, momen ke K dari peubah acak X di sekitar 0 ya dinotasikan dengan mu aksen K gitu. Jadi kalau misalkan ada data nih di sini, misalkan ada data yang terdistribusi secara normal ya grafiknya seperti ini. Nah, ini adalah momen K dari peubah acak X di sekitar 0 gitu. Nah, ini disimbolkan dengan mu aksen K. Berarti ini kalau dari kiri ke kanan sama ya. Berarti ini K ke 1. Ini juga K ke 1. Nanti di sini ya, ini adalah K kedua, ini K kedua gitu. Ya, di mana K itu selalu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Baik dia variabel acaknya berupa diskrit ataupun kontinu ya. Nah, kalau untuk diskrit dia punya definisi seperti ini ya. Mu aksen K itu adalah momen ya, momen ke K. Kemudian sama halnya dengan ekspektasi X pangkat K. Nah, kalau kemarin kita kan mengenal bahwa ekspektasi dari nilai X ya, ekspektasi dari X itu apa? Kalau diskrit ya, ini saya bahas diskrit. Nanti kalau kontinu tinggal mengikuti, yaitu sigma dari X sampai ke tertentu ya, X kali fungsi X-nya ya, atau fungsi peluangnya gitu. Kalau misalkan EY ya, berarti ya sini Y, ini FY ya. Kalau ini GX ya berarti ini GX kali FX. Nah, sedangkan di sini momen itu adalah ekspektasi dari X pangkat K. Berarti sini tinggal kalian ganti X-nya menjadi X pangkat K. Ini adalah fungsi masa peluangnya ya, gitu. Kemudian kalau untuk continue ya, dia harus diintegralkan dari batas minus tahingga sampai tahingga SK Fx dx gitu. Ya. Nah, apa sih arti dari momen ke-1? Nah, momen ke-1 dari sebuah peubah acak X di sekitar 0 ya, bisa disimbolkan dengan ini ya. Tinggal kalian ganti K-nya dengan 1. Dapat disebut juga sebagai apa? Nilai harapan. Jadi, momen ke-1 ketika K-nya sama dengan 1 kan berarti itu sama halnya dengan apa? Ekspektasi atau nilai harapan dari sebuah variabel acak X gitu ya. Ini pengertiannya. Oke. Kemudian jika momen ke K dari peubah acak X di sekitar mu, kalau tadi kan di sekitar 0 ya, sekarang di sekitar mu, ya disimbolkan dengan X min mu. Sebenarnya kan ini notasi umum dari GX adalah X min mu ya. Tapi mu-nya kalau yang ini 0, jadi kan sama halnya dengan X ya, gitu. Mu-nya dianggap 0. Di mana K-nya sama dengan 1, 2, 3, baik diskrit ataupun kontinu itu didefinisikan sebagai berikut. Kalau ini, dia peubah acaknya di sekitar 0, kalau ini peubah acaknya di sekitar mu. Gitu. Jadi nilai mu-nya bebas, tidak harus 0. Begitu. Nah, ini dilambangkan dengan mu aksen K sama dengan E GX pangkat K. Kalau tadi kan X ya, variabel bebasnya, variabel acaknya, sekarang variabel acaknya adalah GX. Berarti kan ini, kalau ini X pangkat K, berarti ini GX pangkat K ya. Ya sudah, tadi GX-nya apa fungsinya? X min mu pangkat K. Fx. Kalau diskrit, kalau continue, berarti ini tinggal tambahkan integral dan dx-nya. Gitu. Oke, nah kalau tadi momen pertama kita sebut sebagai nilai ekspektasi atau nilai harapan atau rataan ya, mu
itu adalah satu hal yang sama gitu. Sedangkan kalau untuk momen kedua dari X ya atau mu2 aksen itu disebut sebagai varians. Varians yang simbolnya adalah sigma kuadrat. Kalau sigma saja berarti apa? Standar deviasi ya. Untuk populasi ya, kalau misalkan untuk sampel berarti kalian pakainya ragam itu atau varians itu adalah SD kuadrat. Sedangkan untuk standar deviasinya itu adalah S. Gitu. Sorry tadi kalau varian S kuadrat, kalau untuk standar deviasinya adalah S ya, itu kalau untuk sampel. Oke. Nah, variansi apa? Rumusnya adalah ya dari X min mu yang di kuadrat. Nah, kalau misalkan momen ketiga dari variabel GS apa? Disebutnya sebagai skewness. Skewness itu apa? Ke ini ya, kecenderungan ekor dari si grafiknya ya. Nah, nilai skewness itu kan berkisar antara 0, negatif, atau positif. Kalau misalkan nilai skewness-nya 0, berarti dia terdistribusi normal dengan setimbang ya antara kiri dan kanan. Gitu. Nah, kalau misalkan dia skewness yang negatif, ya dia ekornya ada di sebelah kiri dari nilai rataan. Ini. Nah, ya. Ini ya, nah, di sini. Oke, ini yang skew negatif. Negatif skewness. Kemudian kalau yang seperti ini adalah positif skewness. Ya, karena sebagian besar di sini. Kalau ini di sebelah sini. Ya, ini positif skewness. Nah, ini berarti negatif, berarti kurang dari 0 ya nilai skewness-nya. Kalau positif, dia nilai skewness-nya lebih dari 0. Kalau ini dia 0. Nah, apa sih artinya? Kalau skewness bernilai positif ya, berarti sebelah sini, maka distribusi berada di sebelah kanan nilai terbanyak. Sebelah sini kan? Gitu. Berarti sebagian besar distribusi berada di nilai rendah. Gitu. Kalau yang seperti ini, ya berarti ini apa? Skewness yang bernilai negatif berarti ekor distribusi berada di sebelah kiri. Ini kan kepalanya ini ekornya ya. Menunjukkan apa? Bahwa sebagian besar nilai berada di sisi kanan kurva. Berarti dari sini ya sebagian besar akan ada di sebelah kanan ini. Rataannya lebih besar di sini. Itu arti dari skewness. Ya, ini ada di ADS. Nanti silakan dibuka lagi ya materi di ADS awal-awal itu. Kemudian untuk momen keempat dari sebuah momen itu disebut sebagai kurtosis ya, nilai dari suatu kurtosisnya. Ada jenisnya apa? Normal kurtosis, ada lepto, ada pleti ya. Oke. Kalau ini untuk melihat secara umum ya. Apa tingkat ke apa ya? Variansnya ya. Jadi kalau misalkan saya punya ini yang normal ya. Yang normal, ini yang normal gitu. Normal kurtosis, kemudian sebutnya ini 0, ini -3, ini 3. Nah, ini ya seperti ini ya. Nah, kalau ini yang datar, yang ini ya, ini normal, normal kurtosis, di mana nilai kurtosisnya itu sama dengan 3. Kalau yang ini, yang sedang, itu disebut dengan pleti. Oh, kebalik. Ini pleti ya. Yang paling kecil adalah pleti.
flat, dari kata flat, datar. Ini adalah platykurtosis. Kemudian ini adalah normal kurtosis, berarti kalau platy kurang dari 3. Kalau platy normal kurtosis itu nilai betanya sama dengan 3. Yang paling tinggi ya, ini disebutnya dengan leptokurtosis. Jika nilai betanya lebih dari 3 ya. Nah, bisa kita lihat distribusinya. Kalau dia semakin platy, datanya semakin heterogen ya. Karena selisih antar data terendah sama data tertinggi itu lebih lebar. Ya, sedangkan kalau lepto dia lebih sempit kan. Sehingga kalau lebih sempit apa? Kemarin kalau kita hubungkan dengan teorema Chebyshev, peluang untuk mendapatkan ya nilai-nilai di sekitar rataan itu lebih besar daripada yang bentuknya platy ya. Nah, itulah hubungannya ya momen generating function. Kalau momen pertama itu adalah ekspektasi, momen kedua adalah variansi, momen ketiga disebutnya skewness, momen keempat itu adalah kurtosis gitu. Oke. Dan nanti Bu, kenapa seperti ini ya, tergantung datanya ya, kita nggak bisa ngubah harus dapetin negatif gitu, tergantung nanti datanya penyebarannya seperti apa gitu. Ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, tidak ada, berarti saya lanjut ya. Oke, pada bagian sebelumnya kan kita pernah membahas ya bahwa momen ke K itu dinotasikan dengan mu aksen K. Ya. Nah, momen ini bisa kita dapatkan dari fungsi pembangkit momen. Nah, tadi ada momen, ini disebutnya mu aksen K, ada juga fungsi pembangkit momen ya atau moment generating function. Ya nanti sering kita singkat dengan MGF ya, moment generating function. Sehingga fungsi pembangkit momen itu merupakan sebuah fungsi yang dapat menghasilkan momen-momen. Namanya kan juga pembangkit ya gitu. Jadi fungsi ini akan membangkitkan momen-momen yang apa gitu, tergantung momen ke ke-1K, kedua, ketiga atau keempat gitu. Selain itu, distribusi baru dari sebuah variabel acak merupakan kegunaan dari fungsi pembangkit momen gitu. Kita lihat ya definisinya. Jika X itu adalah sebuah peubah acak, ya, artinya kita ambil sampelnya dari random gitu, baik diskrit ataupun kontinu, di mana nilai H-nya itu lebih besar dari 0. Kemudian nilai harapan rata-rata dari E pangkat ETX itu ada, ya, jadi ini tergantung ya, ada E, ekspektasi dari X, ekspektasi dari Y. Nah, ini adalah ekspektasi dari ETX. Nah, nanti hubungannya adalah apa? Moment generating function, ya. Jadi ekspektasi dari suatu fungsi khusus ETX itu disebut dengan MGF gitu. Kalau yang biasa EX ya ekspektasi dari variabel X gitu. Oke. Nah, ini clue-nya ya. Ekspektasi dari ETX itu disebut dengan moment generating function dari si X-nya. Jadi kalau kita notasikan dalam matematika apa? Ya, MXT itu adalah moment generating function yang tidak lain adalah ekspektasi dari fungsi E pangkat TX gitu. Ya, sehingga kalau ekspektasi apa rumusnya? Fungsinya ya, kalau sini X ya berarti sini X, karena ini E pangkat TX berarti ini E pangkat TX FX. Kalau untuk continue ya tinggal kalian masukkan minus tahingga sampai tahingga ya integralnya, dan dx. Ingat ya dx ya, karena sini fx. Gitu. Ya. Nah, sehingga kita punya suatu kesimpulan bahwa turunan pertama dari suatu turunan ya, bukan hanya pertama ya, tergantung R-nya ya. Jadi kalau sini R-nya 1, berarti sini adalah apa? Mu 1 ya. Artinya kalau turunan pertama ya, jadi ini saya buat jika R-nya 1. Mana nih? Jika R-nya itu 1, jika R-nya 1, maka apa? D
Turunan pertama kan berarti MXT dari DT ini sama dengan apa? Mu aksen 1 ya. Berarti ini sama saja dengan apa? Mu aksen 1 itu sama dengan ekspektasi dari variabel X gitu. Nah, ini ya. Jika R-nya 2, artinya dia turunan 2 kali. Berarti D kuadrat dari fungsi generating ya itu akan sama dengan mu aksen 2. Ini apa tadi? Varians ya. Varian dari X. Kemudian dan seterusnya ya. Kalau R-nya 3 apa? Berarti turunan ketiga dari fungsi generating moment itu sama dengan kita akan menghitung skewness-nya ya. Skewness atau variabel skewness-nya gitu. Dan seterusnya. Oke. Nah, tadi kan benar ya, berarti MGF tadi digunakan untuk apa? Menghasilkan momen-momen. Selain itu, distribusi baru dari peubah acak yang baru merupakan kegunaan lain fungsi pembangkit momen. Jadi distribusi. Distribusinya berupa apa? Mencari mencari var, mencari skewness itu kan untuk menentukan distribusi dari data kita ya. Itu kegunaan dari MGF. Gitu. Nah, ini ada contohnya. Carilah MGF dari variabel acak X yang berdistribusi Bernoulli. Jika diketahui Fx-nya adalah Px kali 1 min P kali pangkat 1 min X. Ya, dengan X-nya mulai dari 0 sampai 1. Oke. Ya sudah saya masukkan ya. Tadi definisi dari MX T apa? Sama halnya dengan ekspektasi dari E pangkat TX ya. Ini kan, kayak saya tanya, ini variabelnya terdistribusi secara diskrit atau kontinu? Diskrit karena 0,1. Iya, diskrit ya. 0 dan 1. Nah, tepat nih di sini. Kecuali kalau dia pakai rentang. Kalau rentang berarti dia menggunakan integral ya. Berarti ini saya buat dengan menggunakan rumus diskrit yaitu sigma X E pangkat TX ya dari Fx. Nah, saya masukkan ini berarti X-nya dari berapa? Dari 0 ya sampai 1 ya di sini. X-nya dari 0 sampai 1. ETX, Fx-nya adalah Px 1 min P pangkat 1 min X. Oke, berarti saya ubah X-nya dari 0 sampai 1. Berarti ini E pangkat T kali 0 dikali P pangkat 0, 1 min P dikali 1 min 0. Ditambah ketika X-nya saya substitusi dengan 1. E pangkat 1 kali X, T kali 1 ya. Kemudian P kali 1, 1 min P, 1 min 1. Oke, ini kan T kali 0, 0 ya. Sesuatu kalau dipangkatkan 0 berapa? 1. 1. Berarti ini 1. P pangkat 0 itu 1. Ini 1 min P. Ya, karena 1 kurang 0 kan 1. Berarti sesuatu kalau dipangkatkan 1 ya nilai dia sendiri ya. Ditambah ini E pangkat T tetap P kali 1. P pangkat 1. Berarti ini 1 min P pangkat 0. 1 ya. Berarti ini tinggal 1 min P ditambah ET kali P. Nah, mereka sama-sama punya P ya. Bisa saya keluarkan sehingga menjadi P ini punya ET min 1 ditambah 1. Ya. Ini kan P-nya saya keluarkan, berarti sisa ET. Kalau yang ini saya keluarkan tinggal min 1 kan? Ditambah 1 dari sini. Nah, ini adalah MGF dari Fx yang P pangkat X 1 min P pangkat 1 min X ya. Oke. Ada yang mau ditanya untuk sini? Bu, tanya Bu. Ya, Jadi kalau Mas. kita pakai MGF ini, itu kasusnya untuk seperti apa ya Bu? Kenapa? Susah apa tadi?
Suara saya jelas gak, Bu? Iya ya, Nah, jadi kalau kita pakai MGF ini, itu kita penggunaan kasusnya itu kalau misalnya seperti apa ya, Bu? kasusnya. Jadi apa? Kalau MGF itu lebih gampangnya dari fungsi fx ya, kita bisa menentukan nanti peluang, kemudian varians ya, dan skewness-nya. Kalau yang sebelumnya kan kita harus tahu nih nilai apa asli dari bentar. Kalau ekspektasi itu apa sih? X ya kali fx ya. Iya, Gitu. Bu. Jadi ini lebih gampang kalau misalkan kita contoh kasusnya untuk yang eksponen gitu. Kalau kemarin kan kita nggak eksponen ya. Nah, kalau eksponen dia lebih gampang untuk mencarinya dengan MGF. Jadi ketemukan MGF-nya dulu, baru kita nanti bisa cari fungsi ekspektasi. Kalau sebelumnya kan kita langsung dikasih nih, ini fx-nya ekspektasinya apa gitu. Nah, dari satu fungsi ini kita bisa menurunkan berbagai fungsi. Misalkan fungsi ekspektasi, fungsi varians dari situ. Ya, kalau yang sebelumnya kan, tapi emang kalau di soal cerita jarang sih dia langsung kalau ya peluang ya banyak soal ceritanya. Tapi kalau misalkan untuk MGF dia tidak pakai soal cerita. Jadi langsung tentukan ini begitu. Kalau Nah, untuk soal cerita banyak variasinya ya seperti pemilihan ini, kemudian nanti peristiwa apa gitu. Kalau ini enggak MGF dia tidak peristiwa gitu. Langsung ada persamaan matematisnya gitu. Oke, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Nah, tadi coba kita ingin mencari ya berapa sih ekspektasinya ya. Oke, tadi kalau ekspektasi itu turunan ke berapa dari moment generating function? Ada yang masih ingat tadi turunan ke berapa? Ekspektasi dari variabel X. Turunan? Turunan berapa? Turunan pertama ya. Berarti saya turunkan dari MGF-nya. MGF-nya tadi adalah P ET min 1 tambah 1 ya. Oke. Atau kalau misalkan bingung nih, kalian pecah aja. Berarti ini kan jadinya P ET min P ditambah 1 ya. Nah, ingat ini diturunkannya terhadap apa? Terhadap variabel bebas T. Artinya yang tidak ada P itu tidak kita turunkan ya. Gitu. Berarti ini PE pangkat T turunkan. Ini kan P tetap ya. Nah, turunan dari E pangkat T apa? Kalau saya punya E Pangkat pangkat apa? tetap tetap pangkatnya tetap Tetap pangkatnya ya, Bu. ya, tetap E pangkat T ya. Jadi nih, kalau misalkan saya punya E pangkat AX, ya, diturunkan ya, DDX, ya, misalkan X ya, maka turunkan terhadap si ini dulu. Turunan terhadap AX apa? A ya. Nah, karena dia turunan, maka dia di depan sini. Sini, kemudian tulis ulang rumus barunya, rumus lamanya. Tapi kalau dia integral dari E pangkat AX dx sama turunkan terhadap pangkatnya. Turunan terhadap AX apa? A ya, tapi dia jadi di bawah, jadi sepernya. Terus kalian tulis lagi EAX. Itu bedanya kalau untuk sifat turunan dan integral dari eksponensial. Ya, berarti ini kan turunan terhadap T apa? 1 ya. Ini 1, terus E pangkat T. Nah, ini kan 0, ini 0 ya, karena diturunkannya terhadap T. Ya, oke. Ya, sebentar. Nah, ya ini sorry, ini harus ada batasnya ya. Nah, ini T. Mana tadi? Nah, ketika diturunkan dia harus disubstitusi T-nya 0 ya, gitu. Ini harusnya ini T sama dengan 0. Ini juga T sama dengan 0. Ini juga T sama dengan 0. Sehingga yang ini tadi
Ini untuk T sama dengan 0, untuk T sama dengan 0. Jadi untuk T sama dengan 0, maka nilainya akan P kali E pangkat 0. Nilainya adalah P ya, gitu. Jadi variansnya adalah, ekspektasi dari X adalah P. Nah, kalau misalkan saya turunkan lagi, berarti saya akan mencari varian ya, varian dari X itu adalah turunan kedua dari MGF atau turunan pertama dari EX kan gitu. Oke, jadi ini saya turunkan aja ya satu kali dari EX ya. DEX DDT untuk T sama dengan ya. Jadi intinya EX turunan pertama dari MX. Varian itu turunan pertama dari EX ya, atau turunan kedua dari MGX. Karena tadi saya sudah ketemu EX-nya, maka saya turunkan sekali saja. Gitu. Oke, berarti ini DDT dari siapa? P. Saat T-nya saya substitusi dengan 0. Ya udah, ini karena P diturunkan terhadap T, ya berarti 0 ya. 0 kan tidak ada unsur T-nya. Ya udah, berarti variansinya adalah 0. Artinya kalau variansinya 0, datanya itu homogen sekali ya. Artinya jarak rata-rata data terhadap nilai rataannya itu 0 gitu. Homogen sekali gitu. Semakin mendekati 0 dia semakin homogen gitu. Bukan mendekati 0 sih, semakin kecil ya. Yang paling kecil berarti yang paling homogen gitu. Oke. Nah, seterusnya berarti nanti tinggal cari skewness-nya ya. Kalau skewness-nya 0 berarti dia terdistribusi normal ya. Turunkan lagi dapatnya skewness. Turunkan lagi dapatnya apa? Kurtosis. Kalau kurtosis 0 artinya yang beta kurang dari 3 ya. Beta kurang dari 3. Tadi apa? Yang beta yang Flatty ya. Benar kan? Kalau dari segi skewness dia 0. Berarti kan skewness-nya 0 ya. Skewness. Karena turun terhadap 0 kan? Seperti ini kan? Ini. Kemudian turunkan lagi, dapat kurtosis. Kurtosisnya juga 0. Kurtosis 0 kan berarti yang apa? Yang dia itu Flatty kan jenisnya. Flatty itu yang gini kan juga kan. Gitu. Berarti ini ya. Apa sejalan gitu. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Oke. Kalau tidak, ini saya lanjut ya untuk latihan keduanya. Tunjukkan bahwa MGF dari variabel acak S berdistribusi normal dengan min adalah mu dan variansnya adalah sigma kuadrat ya. MXT. Kita diminta untuk menunjukkan benar nggak sih kalau distribusi normal dia itu MGF-nya adalah eksponen dari mu T ditambah setengah sigma kuadrat T kuadrat. Nah, berarti kita harus tahu dulu ya. MX tadi kan butuh apa? E pangkat TX ya dikali dengan FX-nya. Nah, FX-nya belum ada. Nah, kita tahu bahwa FX untuk distribusi normal ya ini ada di ADS itu adalah 1 per sigma akar 2 pi. Mana nih ya? Ini agak rewel. Nah, ini 1 per sigma akar 2 pi, kemudian eksponen pangkat min 1 per 2. Nah, bisa jangan ini. Eksponen min 1 per 2, kemudian X min mu dibagi dengan sigma di kuadrat ya. Nah, ini fx-nya. Sehingga mxt-nya atau mgf-nya itu adalah variabel acak X yang berdistribusi normal. Normal itu berarti kontinu ya. Min tahingga sampai tahingga
ETX fx dx. Nah, ini berarti min hingga sampai hingga E pangkat TX, fx-nya adalah fx-nya 1 per sigma akar 2 pi dikali dengan E pangkat min 1 per 2 X min mu dibagi sigma yang dikuadrat kali dx. Nah, ini kan terhadap dx ya, maka ini saya bisa keluarkan ya, 1 per sigma akar 2 pi-nya. Oke. E pangkat tx, E min 1 per 2. Ini saya buka ya kurungnya. Berarti ini X kuadrat minus, apa kalau A min B kuadrat tuh? A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat ya. Berarti min 2AB. Min 2. Kemudian saya buat mu dulu ya. Mu X ya ditambah mu kuadrat. Nah, ini sigma. Berarti kan sigma juga kuadrat ya. Saya keluarkan saja di luar. Nah, oke. Kemudian ini MXT-nya kan ini berarti kalau E-nya ini kan E-nya sama ya. Beda di pangkat, berarti saya jumlahkan ya pangkatnya. Sigma akar 2 pi min hingga sampai hingga. Ini saya jumlahkan TX minus 1 per 2 sigma kuadrat ya. Ini berarti yang atas X kuadrat minus 2 mu X ditambah mu kuadrat. Oke, dx. Oke. Nah, ini saya buat permisalan ya, biar lebih gampang. Misal, saya mau menyelesaikan ini terus. Oke, ini misal U itu adalah ini TX dikurang, berarti kan ini kalau ini saya selesaikan pangkatnya dulu ya, TX minus X kuadrat minus 2 mu X ditambah mu kuadrat. Ini dibagi 2 sigma kuadrat. Nah, ini saya samakan penyebutnya, berarti ini 2 sigma kuadrat. Ya, kemudian ini jadinya 2 T sigma kuadrat. X ya. 2 sigma kuadrat X dikurang X kuadrat ditambah 2 mu X minus mu kuadrat. Oke. Kemudian ini, nah ingat ya, kita kan punya, kalau saya punya A plus B yang dikuadrat, itu adalah A kuadrat 2AB tambah B kuadrat. Nah, di sini kelihatan ada yang unsur ini ya. Oke, berarti ini saya bisa keluarkan jadinya ini U. Berarti U itu boleh ini saya negatifkan 1 per 2 sigma kuadrat. Ya, berarti ini sisanya adalah X kuadrat ditambah mu kuadrat minus 2 mu X minus 2T sigma kuadrat X. Ini ya. Nah, ini saya bentuk lagi.
X kuadrat ditambah mu kuadrat minus 2. Ini mu ditambah T sigma kuadrat. X-nya saya letakkan di sini. Berarti kan ini A-nya adalah X, B-nya adalah mu ya. Ini 2. Mirip kan ya bentuknya? Bentar, X kuadrat ditambah mu kuadrat min 2 mu X jadinya ini minus 2T sigma kuadrat X. Bentar. Sampai sini ada yang mau di ini dulu nggak? Dikoreksi dulu bentuknya. Karena kita mau menuju ke sini nih. Mu T setengah sigma kuadrat. P2 mu X ditambah 2T sigma kuadrat. Oke. Ya, ini saya tulis ulang. Aduh, kurang. Bentar ya, saya ini. Oke, saya tulis ulang ya tadi biar nggak ini lagi. Berarti U, U tadi nilainya adalah mu kuadrat min 1/2 sigma kuadrat dikali X kuadrat ditambah mu kuadrat minus 2 mu ditambah sigma kuadrat ya. Masih ulang lagi. Nah, ini X. Oke. Bentar ya. Minus kuadrat tambah mu kuadrat minus 2 min tambah sigma kuadrat kali X. Oke. Anda ya, saya punya X min mu ditambah T sigma kuadrat yang di kuadrat bentuknya kan apa? X kuadrat ditambah tadi ya A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Berarti ini S kuadrat kemudian min 2 kali mu ditambah T sigma kuadrat X ya. Kuadrat X ditambah mu ditambah T kali sigma kuadrat yang di kuadrat ya. Nah, ini identik dengan ini kan. Ini identik dengan kalau saya punya A min B yang di kuadrat ya. A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Ya. Oke. Kuadrat
Oke, ini kalau dijabarkan apa? X kuadrat minus X kuadrat minus 2 saya mau menyamakan X berarti X kuadrat ditambah X itu sama halnya dengan ini ditambah ini lah. Kan tadi kita udah punya bentuk ini ya, persamaan 1. Ya, ini persamaan 1. Ini kita sebut persamaan 1. Ya, ini adalah persamaan 2 ya. Oke. Saya ambil yang di sininya. Oke. Berarti ini kalau mau saya buat X kuadrat ya ditambah mu kuadrat minus 2 kali mu ditambah T sigma kuadrat dari X itu kalau saya mau buat sama dengan ini apa? Harus saya tambah supaya bentuknya sama nih. Berarti ini saya tambahkan Kuadrat ya sih. ditambah mu kuadrat ya. Dikurang mu kuadrat ya. Bentar. Kan kalau ini aja dapatnya ini kan ya. Nah, sedangkan ini mau saya sama dengan kan dengan fungsi ini gitu. Berarti kan X kuadratnya udah ada. Ya. Yang belum ada apa mu kuadrat. Ini sudah ada dari sini kan? Gini. Gini aja. Oke. Bentuk ini itu ya, bentuk yang ini itu ini ditambah apa gitu. Misalkan saya punya persamaan satu itu adalah A ditambah BX misal. Ya, persamaan 2 itu adalah A kuadrat ditambah B. Nah, supaya nilainya saya punya persamaan 3. Jadi A plus BX itu adalah A kuadrat ditambah B dikurang apa lagi supaya nilainya sama dengan ini? Dikurang dengan apa? Dikurang dengan karena kan ini nggak ada A kuadratnya, berarti saya kurang dengan A kuadrat. Oh, B-nya udah ada belum? BX-nya berarti ditambah BX. Ya, ini yang dari persamaan 2. Ini supaya menjadi persamaan 1 berarti harus saya hilangkan kan A kuadratnya. Gitu. Kemudian saya tambahkan BS, berarti saya kurangkan dengan BX. Saya kurangkan dengan B ya, supaya ini sama ini hilang. Ini sama ini hilang. Berarti saya tambahkan lagi unsur A. Berarti untuk membentuk A plus BX persamaan 2, saya kurangi dengan A kuadrat, saya tambahkan dengan BX, saya kurangkan dengan B, saya tambah dengan A. Gitu, supaya dapatnya ini. Ya, sama halnya. Kalau saya mau membentuk fungsi ini, ya, dengan menggunakan fungsi yang ini, apa yang saya tambah dan apa yang saya kurang, gitu. Berarti kan ini saya anggap ini fungsi yang dari sini ya, gitu. X min mu ditambah T sigma kuadrat, ya, yang di kuadrat ya. Nah, ini kan bentuknya sebelah kanan ya, gitu. Nah, yang supaya nilainya sama dengan yang sebelah kiri, sama-sama punya X kuadrat ya. Ini kan udah berarti ini nggak saya tambahkan X kuadrat. Kemudian ada mu kuadrat nggak di sini? Nggak ada ya, berarti ini saya tambahkan dengan mu kuadrat. Gitu.
Oke. Kemudian saya kurangkan dengan apa? Minus 2-nya udah ada. Minus 2 mu T sigma kuadrat X. Berarti saya tambahkan saya kurang ya. Berarti saya kurang dengan mu yang ini ya. Ditambah T sigma kuadrat yang di kuadrat gitu. Kalau kalian buka, nanti akan membentuk ini lagi gitu ya. Ini kalau misalkan kalian buka, kan dapatnya S kuadrat minus 2, yang ini ya, 2 kali mu ditambah T sigma kuadrat kali X ditambah mu ditambah T sigma kuadrat yang di kuadrat ya. Nah ini saya tambahkan dari sini kan, ditambah mu kuadrat, dikurang mu ditambah T sigma kuadrat yang di kuadrat. Oke, berarti kan bentuknya mana tadi? S kuadrat ditambah ya. Ini di mana sih pulpennya? Terus sudah hilang. Nah ini. Ini kan bentuknya sama nih, S kuadrat. Ini mu kuadratnya ada. Kemudian minus 2 mu S kuadrat. Berarti benar ya kalau ini di minus. Bentar ya, bentar. Saya jadi bingung. S kuadrat minus 2 mu TS kuadrat. Oke. Di sebelahnya dapatnya mu T sigma kuadrat yang di kuadrat. S kuadrat ada, mu kuadrat ada, minus 2 mu T kuadrat ada. Ya, benar ya. Benar ini. Karena saya mau membentuk persamaan satu. Ya, persamaan ini. Dengan cara apa? Menambahkan persamaan. Dengan cara menyamadengankan persamaan 2 ditambah apa yang kurang untuk membentuk persamaan satu. Itu kan? Nah, berarti ini persamaan 2-nya kan? Persamaan 2-nya ini ya. Nah, kemudian persamaan 2 ini kan kalau dijabarkan jadi yang sebelah kanan ini. Dia ada S kuadrat, berarti nggak saya tambahkan lagi dong S kuadrat sebelah sini. Ya, oke. Terus dia ada minus 2 mu T sigma kuadrat X yang dari sini. Oke, di sini udah ada juga, berarti nggak saya tambahkan. Oke. Kemudian ada mu kuadrat nggak di sini? Nggak ada ya, berarti saya tambahkan mu kuadrat. Gitu. Ya. Kemudian ini saya kurangin dengan mu tambah T sigma kuadrat yang di kuadrat. Karena di sini kan fungsi ini nggak ada di sebelah kiri. Berarti saya kurang dengan ini. Ya. Coba kalau kalian buka. Ini S kuadrat, yang fungsi ini dapatnya kan S kuadrat min 2 kali mu tambah T sigma kuadrat X. Ya, ditambah mu tambah T sigma kuadrat X. Ini mu-nya kalian tambahkan dikurang ini. Ya, kalau kalian operasikan kan ini dicoret kan nanti sama ini. Ya enggak, jadinya kan ini. S kuadrat minus 2 kali mu ditambah T sigma kuadrat X ditambah mu kuadrat. Ya enggak, artinya apa? Ini ya, fungsi ini X kuadrat ditambah mu kuadrat minus 2 kali mu ditambah T sigma kuadrat X. Bisa saya ubah bentuknya menjadi X min mu ditambah T sigma kuadrat yang di kuadrat ditambah mu kuadrat dikurang mu ditambah T sigma kuadrat di kuadrat. Ya. Gimana sampai sini?
Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Jadi kita ini ya membentuk persamaan baru ya supaya kita manipulasi sih sebenarnya manipulasi supaya nanti bentuknya ada yang semuanya bentuknya kuadrat gitu. Oke, ini saya tambahkan satu slide lagi ya karena ini kurang. Oke. Ini. Oke. Jadi kita bisa tuliskan lagi ya. Jadi MGF-nya tadi apa MGF-nya? Berakhir dari M sama dengan yang pojok kanan atas ini ya. MX1 per akar sigma 2pi Nah, yang U tadi bentuknya akan menjadi E min 1 per 2 sigma kuadrat. Kemudian, nah tadi, ya, yang ini ya. X min mu T sigma kuadrat ditambah mu kuadrat minus mu tambah T sigma kuadrat. X min mu ditambah T sigma kuadrat yang di kuadrat. Oke. Nah, ini saya sederhanakan dulu deh ya. Ini jadinya adalah X min mu ditambah T sigma kuadrat yang di kuadrat. Ya. Kemudian ini saya keluarkan dulu. Ini dapatnya apa? Mu kuadrat ditambah 2 mu T sigma kuadrat 2 mu T 2 mu T sigma kuadrat ditambah T kuadrat sigma pangkat 4. Nah, ini jadinya X min mu ditambah T sigma kuadrat yang di kuadrat ya. Saya kurangkan ya dengan ini. Jadinya adalah minus 2 mu T sigma kuadrat tadi minusnya habis minus lagi T kuadrat sigma pangkat 4 minus mu T. Oke, kemudian nih hasil akhirnya X min mu ya ini X min mu ditambah T sigma kuadrat minus 2 mu T sigma kuadrat minus sigma kuadrat T pangkat 4 dx. Kemudian ini saya tulis ulang, ini minta hingga sampai hingga var 2pi minta hingga sampai hingga eksponen ini saya
bagi lagi ya, sigma kuadratnya masuk ke dalam kurungnya ya, berarti ini X min mu ditambah T sigma kuadrat. Ya, berarti ini jadinya sigma ya, karena masuk ke dalam kuadratnya ya. Minus sisa 2 mu T. Ya, ini kan kalian kalikan dengan 1/1 sigma kuadrat. Ini kalikan dengan 1/1 sigma kuadrat ya. Berarti kan 2 mu T sigma kuadrat dibagi sigma kuadrat kan tinggal minus 2 mu T ya. Ini plus plus ditambah. Enggak. Minusnya masih di sana ya. Minus 2 mu T minus T kuadrat sigma P mu T minus T kuadrat sigma kuadrat. Ini dx. Kemudian ini saya pisah ya E-nya. Jadinya 1/, enggak. Minta hingga sampai hingga E pangkat minus setengah X minus mu ditambah T sigma kuadrat yang dikuadrat dx. Sisanya apa? E pangkat ini kan min setengah dikali minus 2 mu T minus T kuadrat sigma kuadrat. Nah, ini adalah fungsi distribusi normal ya. Sampai sini. Distribusi normal dengan N mu ditambah T sigma kuadrat. Ini. Ya, ini nilainya mendekati 1. Ya. Berarti ini ya, berarti sama saja dengan 1 dikali eksponen. Ini kan saya bagi dengan minus 2 ya, berarti kan dapatnya mu T ditambah T kuadrat sigma kuadrat ya. Atau eksponen dari mu T ditambah T kuadrat sigma kuadrat. Nah, ini tadi diminta ini ya, mu T. Oh ya, setengahnya masih ada ya. Ini masih dibagi 2. Ini bagi 2. Terbukti kan ya, ini terbukti. Oke, bingung ya, ntar ya, nih saya ulang lagi ya. Nah, tadi kan kita diminta untuk, memang matematikanya agak sulit yang ini. Tunjukkan bahwa MGF dari variabel acak X berdistribusi normal dengan minnya adalah mu dan variansinya sigma kuadrat, itu adalah MXT-nya eksponen dari mu T tambah setengah sigma kuadrat T kuadrat gitu. Nah, untuk mencari MGF kita kan perlu Fx ya, fungsi peluangnya gitu. Nah, fungsi peluang untuk variabel acak yang berdistribusi normal dengan minnya adalah mu, minnya bukan 0 ya. Dia adalah ini. Fx sama dengan 1/, sigma akar 2pi eksponen min setengah kali min setengah kali x min mu sigma di pangkat 2 gitu. Nah, kemudian kita masukkan rumus MGF-nya adalah E pangkat TX, Fx dx. Masukkan ini ETX, ini adalah Fx-nya, ya, di dx. Nah, dengan menggunakan fungsi dari eksponen, karena
angka yang bawahnya sama, yaitu kan bilangan natural ya. Berarti E pangkat TX yang ini ditambah pangkatnya yang ini kan. Nah, ini yang 1 per sigma akar 2pi saya keluarkan. Oh ya, ini kurang aduh. Ini kurang dx. Ya, tadi ini ada dx. Oke. Ya. Jadinya adalah yang ini ya, ketika saya tambahkan pangkatnya. Berarti tx ya. Ini sigma kuadratnya saya masukkan ke bagian sini ya. Gitu. Oke. Nah, saya mau menghitung pangkatnya saja nih, biar dia bisa disederhanakan. Meskipun nggak sederhana juga, sini ada manipulasi matematisnya. Nah, ini adalah TX ya, dari sini dikurang S kuadrat min 2 mu S tambah mu kuadrat dibagi dengan 2 sigma kuadrat ya. Kemudian ini saya buka kurungnya dan saya samakan penyebutnya 2 sigma kuadrat ya, berarti kan TX-nya 1 ya penyebutnya. Berarti 2 sigma kuadrat dibagi 1 kan 2 sigma kuadrat dikali TX, berarti 2T sigma kuadrat X. Kemudian ini saya buka kurungnya, minus S kuadrat ditambah 2 mu X minus mu kuadrat. Ya. Kemudian ingat kalau kita punya bentuk A plus B yang dikuadrat, itu adalah A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Ya, karena di sini ada S kuadrat sama mu kuadrat nih. Gitu. Oke, biar nanti bentuknya mendekati. Nah, ini saya keluarkan ya. Minusnya saya keluarkan, penyebutnya saya keluarkan di sini. Maka sisa apa? Kalau yang dari sini berarti kan sisa 2-nya keluar, sigma kuadrat berarti tinggal yang kalau yang ini sisa yang ini ya. Oke, saya dari X kuadrat dulu ya. Berarti ini min jadi plus. Min mu kuadrat jadi plus mu kuadrat. Yang ini minus 2 mu X jadi ini. Kemudian yang ini jadi ini ya. Gitu. Nah, ini saya keluarkan X-nya jadi minus 2 mu tambah T sigma kuadrat X. Gitu. Nah, ini saya tulis ulang lagi ya di bagian ini. Oke. Nah, kemudian saya bentuk lagi ya dengan mengidentikan untuk persamaan kuadrat yang ini. Oke. Ya, ini X minus mu ditambah T sigma kuadrat yang dikuadrat nih. Kenapa? Karena saya mau menjadikan dia itu ada mu T dan sigma kuadrat T kuadrat. Gitu. Kalau di sini kan belum ada mu T-nya ya. Di sini. Jadi ini saya buat bentuk baru supaya nanti bentuk U ini penjumlahan dari apa dan apa sih gitu ya. Maka ini saya lihat ada X sama mu tambah T sigma kuadrat. Ya udah saya ambil ini X sebagai A-nya, mu ditambah T sigma kuadrat itu sebagai B-nya. Berarti kalau saya A min B kemudian di kuadrat bentuknya nih ya. X kuadrat minus 2 AB, A-nya adalah si X. Saya letakkan di luar ya, mu tambah T sigma kuadrat ditambah B kuadrat. Ini adalah B-nya. Oke, nah sehingga bentuk yang ini tadi ya, tanpa ada 1/2 sigma kuadrat ya, bentuk yang ini tuh penjumlahan dari ini ditambah apa atau dikurang apa, ya kan? Nah, berarti saya buat nih, yang ini ya, S kuadrat ditambah mu kuadrat, yang ini kan berarti minus 2 mu T sigma kuadrat X. Oke, nah saya tambahkan dengan ini kan, saya sama dengankan dengan ini. Sedangkan ini penjabarannya adalah ini. Ya. Oke. Ini punya nggak S kuadrat yang sebelah kanan? Punya, berarti nggak usah ditambahkan karena kiri juga ada punya. Kemudian di sebelah kiri punya mu kuadrat. Di sebelah kanan ada nggak mu kuadratnya? Tidak ada, maka saya tambahkan mu kuadrat. Ya, ini kan penjabaran dari yang ini kan, sedangkan ini itu nggak punya mu kuadrat. Maka saya tambahkan mu kuadrat. Oke. Kemudian yang di sebelah kiri punya minus 2 mu tambah T sigma kuadrat. Sedangkan di sini hanya punya plus mu tambah T sigma kuadrat. Ya. Oke.
yang di kuadrat. Jadi kalau ini saya jabarkan dapatnya ini kan. Yang ini ya. Maka saya tambahkan apa? Saya tambahkan atau saya kurang? Saya kurangkan dengan ini ya. Mu tambah T sigma kuadrat yang di kuadrat. Nah, ini jadinya ini ya. Supaya bentuknya sama dengan ini. Oke, jadinya ini. Tinggal kalian buka aja kurungnya. Yang paling sederhana adalah ini. Nah, ini kalian masukkan ke fungsi awalnya yang kita punya tadi ya. Berarti ini pangkatnya sudah berubah menjadi seperti ini. Oke, dari sini tadi yang bentuk terakhirnya. Ya, ini adalah pangkat di sini. Nah, kemudian saya bagi pangkatnya dengan sigma kuadrat. Berarti ini kalau sigma kuadrat dimasukkan ke kuadrat berarti kan tinggal sigma ya. Gitu. Kenapa? Karena nanti ini kalau di kuadrat balik lagi ke sigma kuadrat kan. Kemudian ini saya bagi dengan sigma kuadrat. Apa jadinya? Minus 2 mu T. Ya kan? Kemudian ini saya bagi dengan sigma kuadrat. Jadinya apa? Sebentar. Balik ya. Ini T kuadrat sigma pangkat 4. Sigma kuadrat. Ini harusnya T kuadrat sigma pangkat 4. T kuadrat sigma pangkat 4. Ya, kalau saya bagi dengan sigma kuadrat sisa ini kan. Gitu. Nah, kemudian saya pisahkan integralnya ya. Integralnya ini saya pisahkan ya. Harus ada 1 per akar 2pi ya. Nah, saya pisahkan berarti sisa ini kan. Ini, kemudian ini sendiri pangkat minus setengah. Kemudian minus 2 mu T kan yang ini. Ya, dapat yang ini. Oke. Kemudian, nah yang bentuk yang pertama, yang ini itu adalah distribusi normal yang nilai mu tambah T sigma kuadratnya adalah ini dengan sigmanya ini. Ya. Gitu. Kan kalau distribusi normal tuh ada rataan dan sigma ya. Nah, ini saya sederhanakan lagi nih. Yang ini. Berarti saya bagi dengan minus 2 ya. Berarti kan dapatnya mu T ditambah T kuadrat sigma kuadrat bagi 2 ya. Ya udah, ini sama saja dengan eksponen mu T ditambah T kuadrat sigma kuadrat per 2. Ya, sama dengan bentuk yang ini ya. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Nanti silakan di oratora sendiri ya, sambil diulang supaya nanti lebih lancar lagi. Siapa tahu nanti membuktikan gitu. Tidak menghitung tapi membuktikan. Gitu. Lebih sulit membuktikan ya daripada menghitung. Kalau menghitung kan sudah ada fungsinya, kita masukkan. Kalau membuktikan itu kita harus menggunakan berbagai cara ya. Oke, saya lanjutkan kalau begitu ya. Nah, untuk MGF ternyata dia punya suatu sifat keunikan ya gitu. Nah, keunikan yang pertama, jika X dan Y itu merupakan dua variabel acak dengan MGF MXT dan MYT ya. Jadi ini adalah fungsi MGF dari variabel acak X, MYT itu adalah fungsi generating ya dari variabel Y gitu. Jika MXT sama dengan MYT, maka X dan Y mempunyai peluang distribusi yang sama juga gitu. Ya. Nah, misalkan ini saya buktikan ya. Kalau MX plus A T itu sama dengan EAT kali MXT.
Ini berarti ini bukti ya. M plus AT itu sama halnya dengan apa? Ekspektasi dari ET, ekspektasi dari T X plus A ya. Nah ini dan definisi dari ini ya tadi ya. Nah, ini. ET X plus A. ET X. Ya. Nah berarti kan ini jadi ET kali X plus A ya. Ya kan definisinya. Kalau misalkan tadi saya punya ini tuh ingat kalau tadi kita punya MXT itu sama halnya dengan ekspektasi ETX kan. ETX. Ini T kali ini X-nya. Ya, kalau misalkan ini X plus A berarti ET pangkat X plus A kan gitu. Kemudian ini saya kalikan dengan ETX ya, pangkat AT kan. Nah, ini sama halnya dengan saya pecahkan pangkatnya ETX kali AT ya, gitu. Nah, ini kan artinya ekspektasi kalau sifat ekspektasi itu apa? Kali X, Y. Ekspektasi X kali ekspektasi Y kan. Jadi ini ekspektasi ETX dikali ekspektasi dikali ekspektasi dari PAT ya. Nah, ekspektasi dari suatu konstanta itu apa? Konstanta itu sendiri kan? Berarti ini pangkat T dikali ekspektasi dari pangkat TX. Nah, ekspektasi pangkat TX apa? MXT kan? Jadi ini sama dengan AT kali ekspektasi. Sama kan dengan definisi yang ini. Gitu. Ya. Kalau yang ini buktinya MAX T itu di apa? Ekspektasi dari pangkat T dikali AX ya. Nah, ini kalau saya keluarkan jadinya ekspektasi TX, TA boleh, atau AT. Saya butuh AT aja ya, karena yang belakangnya variabel bebas itu misalnya di belakang. Dikali dengan TX. Ya, ekspektasi dari AT dikali ekspektasi dari TX. Ya, ekspektasi dari satu konstanta kan konstanta itu sendiri ya, EAT. ETX apa? MX. Ya, berarti samakan dengan ini. Tinggal dibalik aja MX kali EAT. Kebalik ya. ETX kali A. Bentar. Ekspektasi EAT
Balik ya, sorry. Saya ulang lagi. Ini kan tadi sifatnya perkalian ya, kenapa saya bisa jadi tetap jadi perkalian? Berarti ini akan menjadi ekspektasi dari ETX, ETAX, ya. Ekspektasi ETAX, kemudian ini kalau saya kalikan ekspektasi oh ya, ini kan kalau ini jadi AX AT dikali ekspektasi TX ya. Ya udah, ini AT dikali MX, benar. Ya, ini untuk teorema 78 dan 79. Nah, kemudian untuk teorema 7.10, jika S1, S2, sampai Xn merupakan variabel acak independen yang masing-masing mempunyai MGF MX. M1, MS2, MST. Di mana Y-nya adalah Y X1 tambah S2 ditambah Xn. Buktikan bahwa MYT-nya itu adalah ini. Udah, berarti ini MYT sama dengan apa? Ekspektasi dari pangkat T Y ya. Di mana Y-nya tadi adalah X1 ditambah X2 ditambah sampai Xn. Kemudian di sini ETX1 ya dikali ETX2 yang sampai TXN ya. Nah, ini kan berarti saya bisa keluarkan jadi TX1 dikali ekspektasi ETX2 tambah ekspektasi ini kan. Oke, nah ini adalah hilang lagi nih. Ini adalah apa? MXI. Ya kan yang ini MXI, ini adalah MX2. MX1, MX2 maksudnya. Sampai MXN ya. Ini kali ini dikali ya. M. Nah, ini silakan dipelajari dulu ya. Bentar, saya mau izin ke kamar mandi.
Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Ya. Nah, untuk teorema 7.11 ini jika 1, S2 sampai Sn merupakan variabel acak berdistribusi normal dengan mu1, mu2, mu_n dan variansinya adalah sigma kuadrat dan seterusnya ya, dan diketahui variabel acaknya adalah Y, di mana Y itu berdistribusi normal dengan nilai rata-rata mu-ny ya, dan variansinya dia punya sigma Y kuadrat ya. Oke, berarti kalau untuk sigma kuadrat ini kan bisa kita jabarkan ya dari sini kan. Ini dapatnya dari sigma kuadrat Y itu artinya ya sigma kuadrat Y-nya apa? A1 X1 ya ditambah A2 X2 ditambah sampai Xn ya. Nah, ini kan saya kalikan ya dengan ini kan dapatnya apa, A kuadrat ya kali sigma kuadrat dari X1 ya ditambah ini A1 kuadrat ya kan, kalau varians itu konstantanya kalau dikeluarkan jadi kuadrat ya. Ini varians dari X2 ditambah sampai ini nanti ada AN ya ditambah AN kuadrat varians dari XN. Nah, sedangkan varians dari ini kan sigma 1 kuadrat ya. Gitu. Dia punya, kalau variansnya berarti nih, kali varians X1 itu apa? Sigma 1 kuadrat. Varians dari X2 apa? Sigma 2 kuadrat ya, sampai A kuadrat dari sigma kuadrat Xn. Ya, berarti terbukti ya bentuk yang ini. Gitu. Oke. Nah, latihan 3, jika kita ingin mengetahui distribusi dari variabel acak Y, di mana Y itu adalah A1 X1 ditambah A2 X2, jika diketahui kedua variabel acak tersebut independen dan X1 terdistribusi normal dan X2 terdistribusi normal ya dengan mu dan sigma. Oke. Ini simbol distribusi normal ya. X1 berdistribusi normal dengan nilai rataan mu1 dan sigma 1 kuadrat gitu. Berarti kalau ditanya distribusi dari variabel acak distribusi, berarti kan dari ekspektasi ya distribusi itu. Varians, skewness ya. Jadi kalau misalkan saya ingin tahu distribusi yang pertama dari, kan ada banyak ya distribusi, bisa dilihat dari ekspektasi, bisa dilihat dari variansi gitu. Nah, saya mau lihat distribusi variabel acak dari si ekspektasi Y-nya. Ya, berarti saya masukkan Y tadi apa? A1 X1 A2 X2. Kemudian berarti ini saya keluarkan kan A1 ekspektasi X1 ditambah A2 kali ekspektasi X2 ya. Kalau saya mau lihat distribusi dari segi variannya, varian dari Y, nah, tinggal nanti kalian jabarkan varian dari Y, mana Y-nya adalah A1 X1 tambah A2 X2. Ini apa, A kuadrat varian X1 ya ditambah A2 kuadrat dikali varian X2 ya gitu. Tergantung nanti yang mau dilihat distribusi dari apanya, dari E-nya atau dari var-nya ya. Nah, jadi ini kita bisa rangkum ya bahwa ada hubungan antara PDF, CDF, dan MGF. Ya, kalau PDF berarti kan peluang ya, fungsi massa peluang ya, simbolnya adalah F kecil x. Kalau CDF itu adalah
F besar F, nah, kumulatif ya gitu. Nah, hubungannya apa? PDF sama CDF. PDF itu adalah turunan pertama dari CDF ya. Sedangkan kalau CDF itu adalah integral dari PDF gitu. Nah, untuk MGF, nih MGF itu kalau MXT adalah ini ya, ekspektasi E pangkat TS. Kalau untuk turunan pertama dari X tadi kan apa? Turunan pertama dari X. EX kan, ekspektasi X. Kalau MXT itu adalah ekspektasi dari ETX. Kalau ini artinya turunan pertama dari fungsi MGF, di mana T-nya disubstitusi dengan 0 itu adalah ekspektasi dari variabel acak X. Kalau dia itu turunan kedua, berarti ini ya, turunan kedua ya adalah varian dari X-nya. Nanti T-nya kalian ganti dengan 0. Ya, begitu. Oke, seperti yang contoh sebelumnya ya. Ini rangkumannya. Oke. Untuk latihan 4. Jika X variabel acak kontinu dengan PDF-nya adalah E pangkat min X, X-nya lebih dari 0, berarti kalau lebih dari 0 itu pakainya kontinu. Ya, berarti MGF-nya apa? MGX, ekspektasi dan variansnya. Oke, MGF-nya dulu ya. MGF-nya itu adalah minta hingga sampai tak hingga ETX dari fungsi fx dx. Nah, dia tadi bernilai kalau x-nya lebih dari 0 ya. Artinya ini bisa kita pisahkan batasnya. Lebih dari 0 kan berarti 0 ke atas ya. 0 sampai tak hingga ETX fx. Ya, ini nilainya 0 ya. Karena selain dia fx-nya 0. Ditambah 0 sampai tak hingga fx-nya apa? E pangkat minus x dx. Kemudian 0 sampai tak hingga ini E tx min x ya. Dx. Oke, berarti ini integralnya apa? Turunan dari tx min x apa? Turunan dari tx minus x. Berapa deh? Tahu turunannya? Terhadap t apa? Terhadap x ya, sorry. Terhadap x apa? Gimana kayak Bu? Ya, t min 1 ya, kan kita turunkan pangkatnya ya, yang ini. Kemudian karena ini integral, pangkatnya menjadi 1/, ya. 1/t-1. Tulis ulang lagi ya, E tx min x, batasnya dari 0 sampai tak hingga. Oke. Kemudian ini saya substitusi ya, ini MGF-nya. Apa? 1/t-1 ya. Berarti ini E pangkat T kali tak hingga minus tak hingga ya. Dikurang E berapa? Bentar, 1 tadi. Tx min x. Tx min x atau ini biar lebih enak ya. X-nya saya keluarkan ya. Berarti T min 1 pangkat dikali X ya. Dari 0 sampai tak hingga. Berarti ini saya keluarkan aja karena nggak disubstitusi kan. Oke, ini saya substitusi X-nya dari 0 T minus 1 kali tak hingga. Ya gini kan. Pangkat
T min 1 kali 0 ya. Nah, 1 per T min 1. Nah, ini kan artinya T min 1 dikali tahingga. Tahingga kan? Tahingga apa minta hingga? Minta hingga ya. T tahingga dikurang minta hingga. Berarti kan pangkat minta hingga. Minus 0. Ini ya pangkatnya. Berarti ini 1 per T min 1. Ini kan artinya 1 per pangkat tahingga kurang 1 ya. Pangkat 1 dibagi sesuatu yang sangat besar. Berarti kan 0 ya. Berarti ini 0 dikurang 1. Berarti min ya. Berarti sama halnya dengan min 1 T min 1. Atau boleh ditulis 1 per, ini dibalikan berarti 1 min T ya. Gitu. Ini nggak ada yang salah. T 1 per T min 1 PT. Ini kan TX minus X. Oh, salah ya, astagfirullahaladzim. Salah, 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 salah. TX min X berarti oh ya, sebentar ya. Oke, ini kita ulang ya. Saya agak pusing tadi. Pangkat TX min X. Benar kan ya? Turunannya adalah T min 1. X-nya hilang, T min 1. Pangkatnya tetap pangkat TX min X. Kemudian ini pangkat TX minus X. Kemudian ini disubstitusi T. Kalau perkalian itu jadinya apa? Pangkat itu. 2 min 1. Bentar ya.
T-1. Bener yang tadi apa yang ini? T-1 X. Ada yang tadi ya? Karena semuanya ada X-nya ya. X, X. Ini saya substitusi dengan tahingga dikurang 1 kali 0. Ini dapatnya min tahingga karena saat T-nya 0 kan ini tuh. T 0. 1 per E tahingga kurang 1 sama halnya dengan 1. Nah, ini ya. Kemudian kalau ditanya ekspektasi. Nah, nanti kalian cari ya ekspektasinya. Saya berikan clue-nya. Ekspektasi itu berarti turunan ya. Turunan pertama dari MGF ya. MGF tapi T-nya diganti dengan 0. Dan kalau yang C variansnya adalah varian dari ini turunan kedua dari MGF saat T-nya disubstitusi 0 ya. Gitu. Nanti berapa fungsinya ya. Berarti kalau untuk PX kan kalian sudah dapat 1 per 1 min T itu diturunkan dapatnya apa ya. Kemudian dari EX nanti turunkan menjadi varians. Oke. Yang terakhir ya yang ini. Ini fx-nya sudah ada, berarti ms-nya adalah ini ya. Itu kan variabel discrete. Oke, ini belum diberi ya. Antara 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 3. Nah, ini tinggal kalian masukkan ya. Ini sampai, misalkan ini dari 0 sampai hingga, berarti ini 0 sampai 3. Ya. Berarti ini masukkan E pangkat 0. Ya, E pangkat 0 dikali setengah pangkat 1 ditambah E pangkat 1 kali setengah. Ini 2 ya. Kemudian E pangkat 2 kali setengah pangkat 3. E pangkat 3 kali setengah pangkat 4 ya. Ini E. Ini T, ini 2T, ini 3T ya. Nanti kalian dapatnya setengah. Kemudian 1/4 E pangkat T. 1/8 E pangkat 2T. 1/16 E pangkat 3T. Oke. Nah, untuk latihan 6-nya, ini silakan dibuat latihan ya. Latihan tanpa tugas. Latihan. Oke, nah ini yang tugas. Tugasnya berarti 1. 2 ya, ini ada 2.
Ada yang mau ditanyakan dulu untuk MGF? Intinya ini ya, sebenarnya sedikit materinya, cuma yang agak susah tuh di matematisnya terkadang. Jadi kalau MGF, ya ETX kali FX-nya gitu. Nah, dari MGF nanti bisa diturunkan menjadi EX, menjadi VAR ya. Itu sih inti dari materi MGF hari ini. Oke. Ada yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya perjumpaan kita pada sore hari ini. Ya, cukup sekian. Tadi sudah di list ya yang belum bisa Finger ya. Finger lagi scan ya. Oke, kalau gitu saya cukupkan perjumpaan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Nanti saya share ya materinya di YouTube. Baik, terima kasih semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya.